Di video kali ini kita akan membahas tentang pengantar kesetimbangan benda tegar. Misalkan ada benda diberi gaya ke kanan, F1 sebesar 3 Newton, dan F2 sebesar 5 Newton. Maka, untuk membuat balok ini tetap diam, dibutuhkan gaya ketiga yang arahnya ke kiri dan besarnya 8 Newton. Sehingga resultan gaya yang bekerja pada benda ini sama dengan 0. Nah, itu adalah syarat supaya bendanya tetap diam. Kita katakan dalam keadaan kesetimbangan. Sekarang bagaimana kalau bendanya berupa batang? Diberi gaya yang sama. F1 besarnya 3 Newton, F2 besarnya 5 Newton, maka batang ini harus diberi gaya ketiga yang besarnya 8 Newton dan arahnya ke kiri, supaya dia dalam keadaan kesetimbangan. Cuma permasalahannya, di mana letak F3 ini? Karena kalau letak F3 ini tidak tepat, misalkan dia terlalu atas misalkan, maka ini akan membuat batangnya berputar berlawanan arah dengan jarum jam. Namun ketika F3 ini terlalu di bawah, ini akan membuat batangnya berputar searah jarum jam. Nah, untuk membuat batangnya tetap diam, maka posisi F3 ini harus tepat. Misalkan di sini. Nah, di mana tepatnya letak F3 ini? Inilah yang kita pelajari pada kesetimbangan benda tegar. Ya. Jadi bedanya dengan kasus yang di sebelah kiri adalah ini yang kita bahas di kelas 10, kita menganggap bendanya sebagai benda titik atau partikel atau titik massa. Ya, dianggap titik tangkap gayanya semua sama, sehingga benda tidak memiliki kemungkinan untuk berotasi. Beda dengan yang sebelah kanan yang kita sebut sebagai benda tegar. Nah, kalau benda tegar, dia geraknya mungkin untuk berotasi. Ya. Nah, kembali ke persoalan kita, bagaimana cara menentukan nilai X ini? Ya, yang menentukan posisi dari titik tangkap gaya F3 ini. Nah, untuk menentukannya, kita menerapkan yang namanya syarat kesetimbangan benda tegar. Supaya batang ini tetap diam, berada dalam keadaan setimbang, maka dia harus memenuhi dua syarat. Nah, jadi syarat kesetimbangan ada dua, yaitu kesetimbangan translasi. Ini sigma F harus sama dengan 0, dan syarat kesetimbangan rotasi. Ini sigma tau, jumlah momen gaya harus sama dengan 0. Misalkan kita ambil poros putaran yang menjadi acuan adalah di titik paling atas, kita bernama titik O. Nah, jarak titik tangkap F1-nya ke poros ini misalkan 2 cm,
kemudian jarak dari poros ke titik tangkap F2 ini misalkan 6 cm. Nah, kita bisa mencari nilai X ini dengan menerapkan dua syarat kesetimbangan ini. Nah, dari syarat kesetimbangan translasi, kita dapatkan F3 nilainya 8 Newton. Sekarang kita terapkan syarat kesetimbangan rotasi untuk mencari nilai X ini. Nah, maka kita tuliskan jumlah momen gaya yang bekerja pada batang ini harus sama dengan 0. Pada batang bekerja 3 gaya. Nah, momen gaya yang diakibatkan oleh F1 dan F2 ini akan memutar batang berlawanan arah dengan jarum jam, sehingga ini yang kita beri tanda positif. Sedangkan momen gaya yang ditimbulkan F3 ini akan memutar batang searah jarum jam, sehingga ini kita beri tanda negatif. Jadi kita tuliskan momen gaya yang ditimbulkan F1 tambah momen gaya yang ditimbulkan oleh F2 dikurang momen gaya yang ditimbulkan oleh F3 ini sama dengan 0. Ya. Kita uraikan, momen gaya yang ditimbulkan oleh F1 berarti X1 kali F1, momen gaya F2 berarti X2 kali F2, momen gaya X3 berarti X3 kali F3, ini sama dengan 0. Kita masukkan angkanya, ya, X1-nya kata soal sama dengan 2 cm. Kita rubah dalam meter berarti 0,02 kali F1-nya 3 Newton tambah X2-nya 6 cm berarti 0,06 meter kali F2-nya 5 dikurang X3. Ini yang kita cari kali F3-nya adalah 8 Newton sama dengan 0. Nah, berarti 0,06 tambah 0,3 dikurang 8x3 sama dengan 0. Berarti 8x3 sama dengan 0,36. X3 sama dengan 0,36 per 8 meter. Ya. Berarti sama dengan 36 per 8 cm. Ini sama dengan 4,5 cm. Nah, berarti kalau kita lihat di gambar, X yang kita cari ini ternyata besarnya sama dengan 4,5 cm. Nah, sekarang sebagai latihan, coba kamu kerjakan soal berikut. Ada sebuah batang, diberi dua gaya, F1 besarnya 6 Newton, F2 besarnya 2 Newton. Kamu diminta mencari gaya ketiga, F3, yang akan membuat batang ini tetap dalam keadaan setimbang. Berarti kamu diminta mencari F3 ini besarnya berapa, arahnya kemana, dan letak titik tangkap gayanya di mana. Silakan dicari.